Halo guys, balik lagi dengan aku, Panorama Grafin di channel Grafin FC. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana. Salah satu materi paling penting dalam statistika yang sering digunakan untuk menganalisis suatu hubungan antara dua variabel. Regresi ini membantu kita menjawab pertanyaan seperti, apakah semakin banyak belajar bisa meningkatkan nilai ujian? Nah, untuk sebelum lanjut ke soal, kita pahami dulu apa itu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen X, yaitu variabel bebas atau variabel yang memengaruhi, dan variabel dependen atau Y, yaitu variabel yang terikat atau yang dipengaruhi. Nah, untuk rumus umum regresi linear adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Untuk A sendiri adalah konstanta atau intercept, dan untuk B adalah koefisien regresi atau kemiringan garis. Kemudian, tujuan regresi linear sederhana, yaitu yang pertama adalah mengetahui hubungan antara dua variabel. Yang kedua, memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai X. Kemudian, mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, untuk soal kali ini soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah jam belajar X dengan nilai ujian statistik Y mahasiswa. Data diperoleh dari 6 mahasiswa sebagai berikut. Dan untuk pertanyaannya adalah, yang pertama adalah persamaan regresi, yang kedua adalah interpretasi, yang ketiga prediksi nilai jika belajar 7 jam, yang keempat koefisien determinasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk data awal mahasiswanya adalah, ini ada mahasiswa 6, kita sebut saja mahasiswanya adalah A, B, C, D, E, sampai F. Untuk jam belajar mahasiswa A adalah 2 jam dengan dapat nilai ujiannya adalah 65. Sedangkan mahasiswa B belajar 3 jam, nilainya adalah 70. Untuk mahasiswa C, jam belajarnya sebanyak 5 jam, hasilnya adalah 75 nilainya. Untuk mahasiswa D, 6 jam belajar, nilai ujiannya adalah 78. Untuk mahasiswa E, jam belajarnya 8 jam dengan nilai yang dihasilkan adalah 85. Dan untuk mahasiswa F, dia belajar sebanyak 9 jam dan hasilnya 90 untuk nilai ujiannya. Nah, ini adalah grafik dari soal yang tadi, yaitu untuk mahasiswa yang pertama nilai 65 belajarnya adalah 2 jam. Ini grafiknya naik ke atas, kemungkinan apabila jam belajarnya lebih banyak maka hasilnya yang didapatkan lebih baik. Nah, untuk yang pertama kita buat tabel bantu. Tabel bantunya untuk mencari rumusnya yang ke depan, yaitu untuk X adalah banyak jam belajar dan Y untuk nilai yang didapatkan ujiannya. Ini X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y. Untuk X pangkat 2 hasilnya adalah 4, dan Y pangkat 2-nya adalah 65 pangkat 2, hasilnya 4225. Dan untuk X-nya kalau dikalikan adalah 130. Untuk X3 dan 70, untuk X kuadratnya adalah 9, dan untuk Y kuadratnya adalah 4900. Dan apabila 70 kali 3 hasilnya 210. Untuk X sama dengan 5, dan nilainya adalah 75, untuk X kuadratnya adalah 25, dan untuk Y kuadratnya adalah 5625. Apabila dikali hasilnya adalah 375. Untuk X sama dengan 6, maka hasilnya X kuadratnya adalah 36, dan untuk Y 78 apabila dikuadratkan hasilnya 6084. Apabila X kali Y hasilnya adalah 468. Untuk X8 maka dikuadratkan hasilnya 64. Untuk 85 dikuadratkan menjadi 7225. Dan kemudian dikalikan XY hasilnya adalah 680. Untuk X sama dengan 9 maka hasilnya kuadratnya adalah 81. Untuk 90 kuadrat hasilnya 8100, dan apabila X kali Y hasilnya 810. Maka kita ketahui untuk sigma X adalah 33, ini dijumlahkan. Untuk sigma Y 463. Untuk sigma X kuadrat hasilnya 219. Untuk sigma X kuadrat adalah 36.159, dan untuk sigma XY hasilnya adalah
2773. Nah, untuk langkah kedua adalah hitung koefisien regresi B dan A. Untuk rumus yang pertama adalah untuk rumus kemiringan slope atau B. Yaitu rumusnya adalah B sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Dan B sama dengan N adalah 6, yaitu jumlah mahasiswa dikali sigma XY. Untuk sigma XY adalah 2673 dikurangi sigma X 33 dikali sigma Y adalah 463 dibagi sigma N 6, sigma X pangkat 2 adalah 219 dan sigma X pangkat 2 X-nya adalah 33 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan ini dikali 6 kali 2673 hasilnya adalah 16.038 dikurangi 33 kali 463 hasilnya 15.279 bagi 6 kali 219 adalah 1.313 dikurangi 33 pangkat 2 hasilnya 1.089 sama dengan 16.038 dikurangi 15.279 hasilnya adalah 759 dan 1.313 dikurangi 1.089 hasilnya adalah 225. 759 dikurangi 225 hasilnya adalah 3,373. Terus kemudian kita hitung rumus intercept A. Untuk rumus intercept A adalah A sama dengan sigma Y kurangi B sigma X dibagi N. Sama dengan sigma Y 463 dikurangi B 3,373 dikali sigma X yaitu 33 dibagi N 6 sama dengan 463 dikurangi 111,309 sama dengan 351,691 dibagi 6. Hasilnya adalah 58,615. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 58,615 ditambah 3,373X. Untuk langkah ketiga adalah interpretasi koefisien. Untuk intercept A adalah 58,615. Jika mahasiswa tidak belajar sama sekali X sama dengan 0, maka prediksi nilai ujiannya adalah 58,615. Dalam konteks nyata ini bisa diartikan sebagai nilai minimum yang bisa diperoleh tanpa belajar. Apabila kita tidak belajar, maka hasil minimumnya yang kita dapatkan adalah 58,615. Dan untuk slope B yaitu B sama dengan 3,373 adalah setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian diprediksi meningkat sekitar 3,373 poin. Ini menunjukkan hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Langkah keempat adalah prediksi untuk X sama dengan 7 jam. Berarti Y sama dengan 58,615 ditambah 3,373 dikali 7 untuk X-nya. Sama dengan 58,615 ditambah 23,611 sama dengan 82,226. Jadi, jika seorang mahasiswa belajar selama 7 jam, maka nilai ujiannya diprediksi sekitar 82,23. Yang kelima adalah hitung koefisien determinasi R kuadrat. Itu R kuadrat sama dengan dalam kurung N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Kemudian dikuadratkan kembali. R sama dengan untuk N-nya adalah 6. Sigma X-Y adalah 2673 dikurangi sigma X 33 dan sigma Y 463 dibagi akar dari N6 dan untuk sigma X kuadrat 219 dikurangi sigma X kuadrat adalah 33 kuadrat sigma N N6 sigma Y kuadrat 36.159 dikurangi sigma Y 463 dikuadratkan. Kemudian dikuadratkan kembali yang ini. Dan R kuadrat sama dengan 6 kali 273 dikurangi 33 kali 463 hasilnya adalah 759. Dibagi, terus hasilnya akar dari 225 dikali 1075. 225 dari penjumlahan yang ini, dan untuk
1075 yang bagian sini. Sama dengan 759 dibagi akar dari 225 dikali 1075, hasilnya adalah 240.875, sama dengan 759 dibagi akar dari 241.875 adalah 491,9 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,544 kuadrat. Kemudian setelah dikalikan hasilnya 0,932. R kuadrat kurang lebih adalah 0,932. Artinya sekitar 93,2% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar. Ini berarti model sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, untuk kesimpulannya adalah regresi linear sederhana digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Adalah dalam hal ini jam belajar X dan Y adalah nilai ujian. Kemudian berdasarkan data 6 siswa diperoleh, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 58,615 ditambah 3,373 XY. Artinya, jika tidak belajar sama sekali, nilai prediksi sekitar 58,615. Dan setiap tambahan 1 jam belajar, nilai akan naik sekitar 3,373 poin. Dan jika seorang mahasiswa belajar selama 7 jam, maka nilai ujiannya adalah sekitar 82,23. Dan nilai koefisien determinasi R kuadrat adalah 0,932, menunjukkan bahwa 93,2% variasi nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar. Ini berarti model regresi sangat baik. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, ada hubungan positif dan kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Dan regresi linear sederhana efektif digunakan untuk prediksi dalam konteks ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kalian masih bingung, pause videonya ya, catat pelan-pelan dan komen di bawah ini. Pasti aku jawab kok. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar aku makin semangat buat video edukasi kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!